Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apo Handmade. Kali ini mau share tutorial Big Patchwork Tote. Ukuran akhir 46 kali 7 lebar bottom, tinggi 46 juga, dan 81 kalau termasuk tali tas. Bahan-bahan yang diperlukan 32 kotak atau kain, saya pakai charm pack, lalu kain untuk liner, tali tas, flanel, kancing magnet, dan benang sulam. Nah, saya pakai charm pack dari Lucien. Disusun seperti ini, 4x4, sisanya 10 kotak. Saya simpan buat project lain. Nah, teman-teman foto aja supaya susunannya enggak lupa ya. Nah, lalu kita jahit per baris. Pakai 1/4 inch kampuhnya. Jahit jadi ada 4 baris. Pastikan kampuh teman-teman tuh konsisten. Jadi misalnya 1/4 inch per 4 inch terus. Kalau setengah senti terus gitu ya. Supaya ukurannya seragam dan hasilnya juga bagus gitu. Pas digabung dia matching. Untuk patchwork teman-teman nggak perlu backstitch di awal dan di akhir. Langsung aja jahit lurus. Nah, setelah jadi satu baris seperti ini, jadinya nanti ada 4 baris ya. Tadi karena 4x4 kotaknya. Saya pakai roller untuk membuka kampuh. Teman-teman yang tidak punya roller boleh pakai sendok makan. Cara pengerjaannya ada di video tutorial yang ini, nanti saya taruh di sini. Kenapa pakai roller? Karena kalau disetrika biasanya potongan-potongan kain ini kalau keseringan disetrika jadi distorsi gitu. Jadi nggak bagus lagi bentuknya. Jadi bagusnya di roller aja, nggak pakai panas. Nanti kalau udah jadi satu bagian gitu, 4 baris itu jadi satu, baru kita setrika panas gitu ya. Nah, untuk memastikan kampuhnya itu konsisten, bisa pakai atau bisa beli sepatu jahit ini yang 1/4 inch ya. Nah, setelah di roll semuanya, kita gabung nih baris 1 ke baris 2. Pastikan garis jahitannya itu matching gitu ya. Jadi pas ditusuk pakai pentul tuh dari garis jahitan ketemunya garis jahitan. Jadi nanti pas hasilnya tuh garisnya ketemu lurus gitu ya, bagus. Buat teman-teman yang pemula dan masih ragu memakai pentul, boleh di jelujur dulu aja. Jadi sebelum dijahit mesin dijelujur dulu supaya yakin garisnya enggak mencong-mencong. Nah, kalau saya selisih 1-2 mili itu masih aman, masih oke, nggak apa-apa. Jangan sampai setengah senti ya, itu udah jelek banget, kelihatan banget miringnya. Oke. Nah, tips lainnya adalah saya jahit bukan dari ujung, jadi jahitnya dari join yang pertama. Jadi pentul yang pertama jahit dulu ke bawah. Setelah selesai jahit itu baru dari join tadi ke arah sebaliknya. Biasanya itu nggak geser banyak gitu, bisa bagus. Kalau dari ujung kain biasanya kita ketemu di sambungannya tuh udah geser, bukan takutnya, biasanya begitu pengalamannya. Jadi silakan aja dicoba, mudah-mudahan buat teman-teman juga berhasil. Nah, ini hasilnya seperti ini, udah digabung 4 baris. Nah, kalau udah digabung kita buka lagi kampuhnya pakai roller. Nah, seperti ini. Nah, bagian yang ada bagian join-joinnya tadi itu yang numpuk, kita juga press open, jadi kita buka supaya hasilnya rata. Nah, karena saya pengen tampilannya tuh handmade, saya mau jelujur. Jadi garis-garis jelujurannya ini saya ukur 1 cm pakai friction pen, dan jarak di antara garis itu 1,5 cm. Nah, kotak yang satu miring ke kiri, yang kotak satunya lagi miring ke atas gitu.
Ini adalah kreasi yang saya pernah buat jelujuran di kain yang polos. Jadi saya pengen coba bikin jelujuran yang serupa di kain yang ada motif gitu. Ternyata hasilnya cukup menarik. Saya suka. Bagi teman-teman yang nggak mau jelujur, ya udah bisa skip proses ini terus lanjut ke proses berikutnya. Bagi yang mau lanjut, nah ini saya basting supaya nggak geser, saya jelujur. Jelujurnya dari arah tengah ke setiap sisi seperti ini. Ada tutorialnya di basting video, nanti saya kasih linknya. Jadi dia nggak akan geser dan teman-teman nggak perlu pemindangan saat menjelujur. Nah, proses jelujurnya gini aja, saya pakai satu set ya, satu benang sulam, jadi ada 6 helai itu dipakai semua, jadi kelihatan teksturnya. Nah, ini dia hasilnya. Pastikan nggak ada garis yang kelewat, ceknya dari belakang. Nah, tuh kelihatan ya, yang garisnya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Pas sudah oke gini, jelujuran yang basting awal supaya dia nggak geser itu kita tarik aja. Ini juga alasannya kenapa saya pakai benang warna yang kinclong, supaya mudah dilihat saat kita udah selesai nih, saat ngerapihin. Nah, untuk pinggirannya jangan diikat terlalu kuat, jadi secukupnya aja supaya nanti teman-teman mudah nariknya. Hati-hati nariknya, jangan sampai jelujuran dengan benang sulam yang ketarik ya. Oke, nah udah rapi, kita gunting pinggirannya, jangan terlalu pas, lebihinlah sekitar 2-3 mili ya. Tapi mestinya ukurannya sama nih ya. Lalu kita ambil kain untuk liner, dipotong ukurannya sama persis. Setelah itu teman-teman mau bikin kantong silahkan. Ukuran kantong saya 25 x 36 dilipat 2 lalu dijahit keliling, sisakan bukaan sekitar 10 cm untuk membalik. Sebelum dibalik jangan lupa cekris ujung-ujung atau sudut-sudutnya supaya saat dibalik bentuk sudutnya bagus ya. Teman-teman bisa pakai sumpit atau pendedel untuk membentuk sudut-sudutnya. Nah, cara cari posisi menyematkan kantong di sebelah mana adalah ambil kain liner, lipat 2, lalu teman-teman ukur kira-kira mau berapa senti dari bawah. Sekitar 15 cm, kalau udah oke, lipat sakunya, kantongnya tadi 2, lalu dipentul. Nah, nanti jahit bentuk U seperti ini. Nah, yang ada bukaan pastikan posisinya di bagian bawah, jadi dia ketutup. Kalau teman-teman mau bagian atasnya dijahit juga atau ditindes boleh. Sekarang kita lanjut membuat bagian bottom. Bottomnya yang sudutnya ini agak dijahit sedikit. Caranya di sudut buat 5 kali kotak ukuran 5 x 5 cm, lalu diukur 2 cm dari ujungnya. Lalu ditarik garis, lalu dipentul seperti ini dan dijahit. Saya jelaskan, misalnya ini sudut tas ya, yang bawah ukur 5 x 5 cm, lalu ukur 2 cm. Nah, setelah itu tarik garis seperti itu. Nah, yang di arsir ungu itu dipin lalu dijahit. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, itu udah 2 sudut ditumpuk ya. Setelah itu kita ambil bagian outer. Kita mau pasang tali tas. Jadi bagian atas tas dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi. Jadi bagian 1/4 dari tas. Setelah ketemu titik 1/4 itu, di kanan dan kiri kita taruh strapnya atau talinya. Lalu dipin seperti ini. Pastikan talinya nggak belibet ya, lurus. Nanti pinggirannya kita jahit sekitar 3 mili.
supaya dia nggak copot-copot. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Oke, setelah dijahit kita pentul seperti ini supaya dia nggak geser atau belibet saat kita nanti ngebalik dan ngejahit. Setelah selesai, kita gabung ya. Pastikan garis yang bottom tadi tuh saling ketemu matching, jadinya bagus bentuknya nanti. Lalu kita pentul, sisi baik saling ketemu. Setelah ini kita jahit bagian samping bawah dan samping kiri kanan dan bawah ya. Bagian yang talinya yang ada talinya jangan dijahit. Oke. Lakukan hal yang sama juga untuk liner, tapi untuk liner kita pastikan dulu nih posisi kantong, jangan sampai yang kebuka ngadep bawah ya. Oke, pas sudah oke, bagian bawahnya disisakan bukaan sekitar 15 cm untuk membalik. Oke, setelah dijahit keliling, bagian outer dan linernya, bagian outer kita balik sisi baik menghadap kita di luar. Pastikan cek jahitannya nggak ada yang bolong. Pastikan garisnya matching, nggak terlalu miring supaya bentuknya sama, rapih. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam liner, sisi baik saling ketemu. Kayak gini. Oke, talinya juga masuk ke bagian dalam. Ini sisinya kita pentul. Pastikan garis jahitan sisi-sisi ini saling ketemu, matching. Oke, udah pas sudah beres, kita pentul keliling, kita jahit keliling. Setelah dijahit keliling, kelebihan flanel atau batting kita gunting supaya pas dibalik tidak numpuk. Nah, sekarang kita balik dari bukaan yang 15 cm tadi. Hati-hati jangan sampai jahitannya robek. Nah, selesai dibalik, kita cek lagi jahitannya. Jangan sampai ada yang kejahit, kelipat, dan lainnya. Nah, ini bukaan nanti bisa ditutup pakai jahit tangan atau jahit mesin. Setelah ini kita setrika dulu. Setrika yang rapi supaya frictionnya hilang, juga bagian atas tas sudah rapih gitu ya. Nah, sekarang kita cek kalau udah rapi semua baru kita tutup bagian bukaan ini. Saya jahit mesin aja seperti ini, lalu pinggiran atas tas saya tindes seperti ini supaya bentuk tasnya tuh lebih kokoh. Setelah itu saya pasang kancing magnet. Caranya cari titik tengah dari 2 tali, lalu turun 2 cm ke bawah. Setelah itu lakukan yang sama ke sisi satunya. Jadi kancingnya sejajar ya, bagus. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman yang merasa ukurannya ini kebesaran, bisa kecilin aja ukuran kotaknya, atau kotaknya dikurangin aja 3 kotak kali 3 kotak aja. Disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Semoga manfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau tanya silahkan komen. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.